Salam jumpa kembali. Kita berjumpa dengan saya Romohani SY pada kesempatan di mana kita bersama-sama masih dalam suasana pandemi. Kita ingin mendengar sabda Tuhan. Sebelum kita mulai perbincangan dan juga permenungan bersama menggali inspirasi dari sabda Tuhan minggu ini, hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur padamu atas segala kebaikan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, teristimewa atas hari baru yang Kau berikan kepada kami semua. Kami ingin membuka hati kami, mendengarkan sabda-Mu, agar hidup kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan menjadi sumber kekuatan bagi kami, teristimewa di dalam Ekaristi yang membuat hidup kami semakin tergerak oleh belas kasih, sehingga kami berbuat nyata bagi sesama, sehingga kami, hidup kami, karya pelayanan kami, keluarga kami masing-masing dan komunitas kami menjadi berkat bagi sesama. Sertailah dan bimbinglah kami sepanjang hari ini, agar kami tetap bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus bicara, digambarkan dari seluruh kisah itu. Pertama-tama mereka para Yesus dan para murid itu ingin istirahat, ingin sejenak rehat, ingin rekreasi, ingin refreshing. Setelah lesu dan capek, maka mereka ingin menyendiri, lalu ingin beristirahat. Tapi apa yang terjadi? Menarik itu kisah itu. Mereka lalu diikuti oleh orang banyak itu. Dan ketika melihat orang banyak, nah ini saya kira kuncinya. Kunci dan hal yang paling mendasar yang diharapkan juga terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa dikatakan? Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka penting, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka. Nah, ini kuncinya.
Dan ini sebenarnya kita mohon ini. Minggu ini kalau boleh kita jadikan mohon rahmat, dan yang kita mohon adalah rahmat agar kita semakin tergerak oleh belas kasih. Hati yang tergerak oleh belas kasih. Dan karena itu menyembuhkan. Lalu bagaimana Yesus sebagai seorang guru ini menarik. Bagaimana Yesus sebagai seorang guru mengajari para murid untuk bertindak dan semakin memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih. Nah, barangkali ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Ini Yesus seorang guru yang hebat, yang mengajari bukan dengan perkataan saja, pengajaran, tetapi dengan teladan, dengan juga melibatkan. Jadi kalau istilah sekarang berlaku partisipatoris. Nah, ini Yesus ini tidak hanya ngajar, tapi juga melibatkan para murid sehingga pembelajaran sambil diikut sertakan. Jadi bukannya learning by doing, tapi juga learning by participating. Jadi dengan partisipasi itu mereka mulai menangkap. Nah, kalau tadi masih ingat dari dalam Mazmur itu, kecaplah. Lah ini, mengecap-ngecap kebenaran ini. Sehingga akhirnya dia juga begitu. Nah, lihat apa yang digambarkan di dalam bagaimana setting dan plotnya itu. Menarik. Bahwa Yesus, konteksnya ya, mereka ingin istirahat. Sudah senang ini. Wah, kita mau rehat sejenak, kita mau liburan, kita mau refreshing. Tapi ketika mereka sudah sampai di tempat, ingin menyendiri, ingin istirahat, orang banyak datang. Nah, lihatlah itu. Ketika sudah selesai pengajaran dan Yesus menyembuhkan, lalu ketika hari malam, dikatakan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini cara seorang guru ini. Ini respon hidup kita dalam hidup ini. Ketika kita seringkali dalam hidup ini, kita punya pola-pola. Setidaknya ada 3 cara ngeles ini. 3 cara kita menghindar dari keterlibatan. Yesus justru tergerak oleh belas kasih. Lalu ini. Nah, reaksi kita pada umumnya, mari kita mengenali. Respon kita sebenarnya tidak lebih baik dari para murid itu. Dan kadang sama persis. Ada 3 cara kita untuk menghindar dari keterlibatan atau tergerak. Yang pertama, itu yang paling sering, apa? Ya cuek aja. Tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Ya sudah, ya kita nggak lihat aja itu, tutup mata aja, udah selesai. Karena kalau kita bersikap cuek, pura-pura nggak tahu, atau bahkan melengos, kita nggak tutup mata, ya sudah, kita dengan begitu tidak ada yang menggerakkan apapun. Jadi itu reaksi paling gampang. Ya udah cuek aja. Nah, yang kedua adalah satu cuek tadi, yang kedua adalah ngeles. Cari-cari alasan apa saja supaya kita tidak usah ikut serta, supaya kita tidak usah terlibat. Ya cari alasan. Wah, ini udah malam ini, sini udah sunyi, nggak ada apa, suruh aja pulang. Dengan begitu selesai masalah kita. Ya, jadi kita mengeles dengan cara cari-cari alasan, dan alasan itu selalu masuk akal. Alasan itu biasanya ya dapat dimengerti, tetapi nah lihat Yesus, apa yang dikatakan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka mau menghindar sudah ini. Hampir berhasil menghindar. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus memberi makan. Itu berarti apa? Bahwa situasi yang kita terima apapun, itu sesungguhnya menjadi
perintah bagi orang Kristiani. Realitas penderitaan, kesulitan sesama apapun bentuknya, itu adalah perintah dari Yesus. Untuk apa? Kita bertindak, kita berbuat sesuatu. Bukan malah melengos, bukan malah cari-cari alasan untuk menghindar dari keterlibatan itu. Jadi lihat, jadi satu ya dari cuek. Kedua, ngeles dengan rasionalisasi, pembenaran-pembenaran. Untuk apa? Untuk tidak terlibat. Dan yang ketiga, kalaupun lalu mulai akhirnya tergerak, mulai berbuat sesuatu, mulai memikirkan sesuatu, cara yang ketiga adalah apa? Wah, kita hanya ini. Jadi apa? Kita underestimate. Kita hanya ini. Saya hanya seorang apa gitu. Saya tidak punya apa-apa. Atau apa? Saya tidak bisa apa-apa. Kesimpulannya apa? Sama. Karena saya tidak punya apa-apa, karena saya tidak bisa apa-apa, buat apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa, makanya penting, maka tidak usah buat apa-apa. Itu persis cara ngeles kita. Jadi cuek, ngeles, cari alasan. Yang ketiga, kita mau membuat underestimate. Kita menghanyakan diri kita. Maka apa yang dihanya? Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa artinya dengan semua orang yang ribuan ini? Nah, gitu. Jadi membuat kita semua lalu seringkali cara kita menghindar dari keterlibatan itu adalah dengan menyatakan betapa tantangan masalah begitu besar dan kita itu kecil sekali. Dan kalau begitu, ya nggak usah buat apa-apa. Intinya begitu. Selalu intinya adalah karena itu atau maka tidak usah buat apapun. Sementara Yesus mengajari kita semua, kamu harus memberi makan. Berarti apa? Kamu harus bertindak sesuatu, berbuat sesuatu. Maka kalau kita melihat dinamikanya di dalam hidup ini, tadi tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Itu berarti apa? Ya berarti adalah hati yang tergerak. Setelah hati tergerak, maka orang sering menggambarkan kan dalam tindakan ini ada 3 hal. Apa tuh? Heart, head, sama hand. Heart, pertama-tama itu yang jelas, harus jalan dulu. Sebagai orang Kristiani, hati yang tergerak, itu yang paling pokok. Kalau hatinya jadi tergerak, jangan mikir yang macam-macam. Maka berikutnya adalah, kalau hati sudah tergerak, maka head, budi berpikir kreatif. Jadi kalau hatinya saya tidak bergerak, tidak mungkin berpikir juga, apalagi berpikir kreatif. Dan ketiga, kalau hati sudah tergerak, heart, head, budi sudah berpikir kreatif, maka ujungnya apa? Tangan yang bertindak. Hand. Jadi itu saya kira juga dalam ilmu kan dikatakan begitu. Heart, head, hand. Ini harus satu kesatuan, ini nggak bisa ini. Spiritualitas keterlibatan yang diajarkan Yesus melalui bacaan Injil hari ini adalah jelas dinamikanya, mulai dari hati yang tergerak. Lalu mulai berpikir kreatif, lalu apa? Bertindak. Maka Yesus mengajari, ambil 5 roti 2 ikan. Nah, 3 rumus ini penting. Dan itu diulang-ulang di dalam kisah-kisah, yaitu baik pergandaan roti, 5 roti 2 ikan, dan beberapa pergandaan yang lain lagi. Ada satu lagi cerita tentang pergandaan roti. Diulang lagi di mana? Di mana? Kira-kira Anda masih ingat nggak? Di mana Tuhan mengatakan 3 hal sama? Mengambil, mengucap syukur, membagi berkat. Itu dibuat yang kedua
adalah di dalam perjamuan malam terakhir yang menjadi sumber dasar bagi Ekaristi. Dan di mana diulang lagi? Ya di dalam Ekaristi yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi, harian ataupun mingguan. Di mana itu? Di dalam doa syukur agung. Dikatakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Nah, ini 3 dinamika yang diajarkan Yesus pada kita semua melalui perumpamaan 5 roti 2 ikan maupun juga dalam Ekaristi. 3 dinamika ini. Jadi tidak ngeles, tidak menghindar dari ini, tapi makin terlibat. Yaitu dengan cara apa? Mengambil dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan. Nah, itulah inti Ekaristi. Inilah watak dasar yang diharapkan semakin bertumbuh setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka setiap kali ini, yaitu mengambil itu berarti kita membawa seluruh pengalaman hidup kita, termasuk pengalaman suka duka, pengalaman kepahitan, kegagalan, ketakutan, dan segala pengalaman negatif lain, tapi sekaligus juga segala pengalaman syukur kita bersama, keberhasilan, kesuksesan, hasil berkat, kesehatan, dan semua yang kita alami. Dan inilah yang menjadi apa? Menjadi bahan yang kalau di dalam Ekaristi persembahan kita, itulah pengalaman hidup kita. Jadi tidak mencari yang tidak ada. Nah, kita seringkali mencari yang tidak ada. Sehingga yang ada pun itu tidak kita lihat. Maka kalau dalam perikop Injil yang lain dikatakan Yesus, coba kamu periksa, kamu punya apa? Nah, seringkali kita enggak memeriksa. Bahwa sebenarnya dalam diri kita tuh ada sesuatu, punya sesuatu. Dan sesuatu itu menjadi bermanfaat, menjadi bermakna ketika kita mensyukurinya. Nah, yang kurang itu berarti dalam diri kita apa? Kita tidak melihat dengan jernih apa yang kita punya. Jadi kita seringkali tidak dengan jernih bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup kita, banyak bakat, talenta, seperti digambarkan dalam 5 roti 2 ikan. Kita seringkali tidak memeriksanya, tidak mengenalinya. Lalu berikutnya apa? Mengucap syukur. Nah, ini yang kurang juga. Mengucap syukur. Kalau kita tidak mengucap syukur atas apa saja yang kita terima dari Tuhan itu, kita sadari sebagai semuanya berasal dari kemurahan hati Tuhan, dan kita terima dengan rasa syukur. Itu yang membuat lalu apapun yang kita terima itu menjadi bisa berkat bagi sesama. Maka pola ini yang harus kita cecap-cecap terus, yang perlu kita latih terus, supaya dengan demikian kita sampai pada ujungnya, yaitu membagi-bagi roti itu, memecah-mecahkannya. Dan disitulah terjadi sebuah mukjizat. Nah, bagi saya memaknai perumpamaan ini bukan soal mencari mukjizat yang kayak ajaib begitu. Bagi saya yang paling menarik dan paling mengesan bagi saya sebagai pribadi, dan ini menjadi sebuah pengalaman rohani pribadi yang mendalam, adalah bagaimana kalau kita sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala diri kita dengan segala kerapuan keterbatasannya, tapi dalam rasa syukur itu menggerakkan kita untuk juga menjadi murah hati berbagi. Maka semakin kita bersyukur, mesti kalau bersyukurnya benar, membuat kita juga akan murah hati berbagi. Maka Ekaristi yang paling dasar itu berarti semakin bersyukur dan semakin murah hati berbagi. Itu hal yang paling dasar yang selalu menjadi dasar spiritualitas keterlibatan di dalam hidup sehari-hari. Ekaristi, maka seperti katakan Paus Fransiskus, Ekaristi menjadi sekolah kasih
sekolah kasih dan persaudaraan sejati. Sekolah yang membuat kita belajar selalu mengucap syukur dan membangun solidaritas, semangat berbagi dengan sesama kita. Ini yang saya kira perlu untuk kita renungkan bersama, karena kalau tidak, kita membaca kisahnya soal mukjizatnya hebat ini. Maka ada ini ya, ada anekdot ini. Itu ada yang kurang itu. Ada dua hal katanya, dua ayat yang hilang itu. Ini anekdot ya, lucu-lucu aja. Ada dua itu. Yang pertama apa? Setelah semua makan kenyang, lalu Petrus berkata, Tuhan, mereka sudah kenyang. Apa minumannya? Apapun makanannya, minumannya. Itu kalau itu hanya untuk guyon saja ya. Ini tidak endorse produk ya. Yang kedua yang hilang apa? Bagian akhir itu. Tadi yang dikatakan, yang ikut makan, telah dikumpulkan sisa 12 bakul. Yang ikut makan, itu 5.000 laki, tidak termasuk perempuan dan wanita. Masih ada ayat yang kurang. Katanya apa? Yang ulang apa? Karena pada waktu itu belum ada tas kresek gitu. Jadi ya seringkali kalau ada acara-acara kan bukannya malah berbagi, malah dari rumah sudah sangu, sudah membawa tas kresek untuk apa? Untuk bawa pulang. Jadi maka sisa, kan zaman dulu belum ada tas kresek gitu. Ya ini hanya anekdot saja. Apa poinnya? Poinnya adalah mukjizat terjadi ketika kita itu mulai bersyukur dan berbagi. Kalau Anda mengatakan nanti saya mau berbagi, kalau saya sudah mapan, sudah berlimpah-limpah, baru saya berpikir berbagi. Kalau itu yang Anda pikirkan begitu, maka tidak akan pernah berbagi. Maka ada ungkapan menarik dari misalnya siapa? Mahatma Gandhi. Tuhan Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini cukup untuk memberi makan kepada berapapun anak manusia yang akan lahir di muka bumi. Akan tetapi tidak cukup untuk memuaskan nafsu keserakahan bahkan satu manusia sekalipun. Jadi kalau namanya keserakahan itu, dunia ini pun nggak cukup. Bahkan untuk satu manusia sekalipun. Maka Ekaristi adalah sebuah undangan kita semua, mengingatkan kita semua untuk selalu tidak sampai pada titik keserakahan. Maka sama halnya anekdot yang mengatakan begini kan, bagaimana mengetahui strata sosial seseorang bisa diketahui dari apa pertanyaannya tiap hari itu. Atau pertanyaannya dari mana? Soal apa? Soal makan. Kalau orang sangat susah hidupnya, di bawah garis kemiskinan sangat ini, pertanyaan dasarnya apa? Apakah hari ini kita makan? Jadi makan nggak pasti. Belum pasti makan hari ini. Itu kalau orang yang di bawah garis kemiskinan, yang susah hidupnya. Pertanyaannya, apakah hari ini kita makan? Nah, kalau sudah naik sedikit taraf kehidupannya, pertanyaan ternyata berubah itu. Hari ini kita makan apa? Ya, sudah pasti makan, sudah bisa memilih apa itu? Menu. Makan apa hari ini? Kalau sudah naik lagi, pertanyaannya bisa berubah lagi. Hari ini kita makan di mana? Jadi makan sudah menjadi gaya hidup. Di restoran mana, di hotel mana, di tempat mana. Nah, bertanya di mana sudah. Tapi kalau naik lagi, nah, bisa berubah pertanyaannya menjadi apa? Kira-kira. Hari ini kita makan siapa? Nah, itu namanya serakah. Nah, Ekaristi yang diajarkan Yesus itu membuat kita semua selalu sadar. Jangan sampai kita pada melewati batas menjadi hari ini kita makan siapa, alias keserakahan. Karena Ekaristi mengajari kita semua untuk membangun sebuah cara hidup yang dibangun atas dasar semangat dasar Ekaristi,
yaitu bersyukur dan berbagi. Itulah yang membuat kita semua diingatkan terus. Jadi sudah berapa kali Ekaristi? Pertanyaannya, apakah itulah membuat kita sampai pada hal yang paling mendasar yang diharapkan dari kita semua, yang diajarkan Yesus kepada para murid dan kita semua, yaitu bersyukur dan berbagi. Dan kalau itu terjadi, saya yakin-yakinnya, kalau setiap orang Kristiani semakin menghidupi dan dihidupi oleh semangat bersyukur dan berbagi atau semangat Ekaristi ini, pasti banyak mukjizat kehidupan terjadi. Dan itu yang kita lihat di tengah berbagai macam situasi pandemi ini. Selain ketakutan, kecemasan, tapi lihatlah juga betapa banyak orang yang hatinya tergerak oleh belas kasih. Orang mulai berbagi apa yang mereka punya. Entah itu berbagi nasi bungkus, berbagi pakaian, berbagi alat kesehatan, berbagi macam-macam. Nah, bagi saya ini juga di tengah situasi pandemi ini, adanya kesadaran bahwa keprihatinan bersama dan mulai berpikir untuk saling berbagi dan tidak hanya menilai diri sendiri, memikirkan diri sendiri, itu tanda nyata bahwa sesungguhnya kalau itu diikuti, kalau hati kita tergerak oleh belas kasih dari Yesus, maka banyak mukjizat kehidupan itu terjadi. Tidak usah menghadapkan karya mukjizat seperti yang dialami itu, tetapi bahwa hati manusia mulai terbuka satu sama lain, tanpa memandang perbedaan agama, sosial, ras, etnis, sebagainya. Itu tanda nyata mukjizat kehidupan terjadi. Bahwa hati yang tergerak itu membuat orang mampu juga menjangkau, meretas batas-batas, sekat-sekat apapun. Sekali lagi dikatakan tadi, saya ingin menegaskan pada bagian akhir ini, bahwa justru bagi orang Kristiani, realitas penderitaan, keprihatinan, tadi gambar kelaparan, situasi sekarang pandemi ini, merupakan undangan untuk terlibat. Jadi kalau Yesus tadi di dalam kisah Injil mengatakan, kamu harus memberi makan. Maka kalau saya mengkontemplasikan Yesus hadir dalam zaman di mana kita semua mengalami pandemi ini, terpa pandemi ini, COVID-19 ini. Kalau Yesus datang sekarang, ya saya merasa dalam kontemplasi saya, Yesus mengatakan, kamu harus buat sesuatu. Kamu harus buat sesuatu. Nah, itulah mata atau cara pandang Kristiani melihat realitas. Bukan sinis, bukan apatis, bukan juga cuek, bukan terserah, tetapi mata dan hati seorang yang terlibat seperti Allah dalam diri Yesus. Nah, saya kira ini yang saya kira perlu menjadi permainan kita semua. Mari kita berkontemplasi. Kalau Yesus hadir dalam sekarang ini, kita jangan-jangan seperti para murid. Suruh pergi aja. Sudahlah, kita menutup diri aja, kita di rumah saja, kita nggak buat apa-apa. Yang penting kita aman. Bisa jadi begitu. Nah, mari kita ngeles ya. Mari kita mencermati cara-cara kita untuk menarik diri atau kita tidak mau tahu terhadap situasi yang sedang terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh murid Yesus, bacaan-bacaan hari ini bagi kita memandang realitas penderitaan karena pandemi ini adalah sebuah perintah. Bukan hanya ajakan ya, ajakan undangan kalau mau, tapi yang perintah seperti Yesus. Kamu harus memberi makan. Dalam kontemplasi saya dan harapan saya adalah moga-moga kita juga menangkap ini. Mari kita melihat realitas dengan Yesus supaya kita juga memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih, oleh situasi yang memprihatinkan ini, dan lalu menggerakkan budi kita untuk berpikir kreatif, berpikir yang jernih, sekaligus juga mampu menembus berbagai macam kebuntuan-kebuntuan. Dan karena itu kita akhirnya juga menghasilkan
buah-buah, karya-karya baik, apapun itu bentuknya. Inilah proses pembelajaran kita setiap kali kita diingatkan melalui Ekaristi. Semoga Ekaristi yang kita alami, baik yang sekarang bisa mulai beberapa paroki sudah mulai ikut merayakan Ekaristi dengan umat, dengan protokol, maupun yang masih mengikuti misa secara live streaming, semoga semangatnya sama. Kita selalu diajak dan diundang, dibaharui terus-menerus untuk menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita, sebagai kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa mau bersyukur pada Tuhan, dan karena itu kita murah hati berbagi kepada sesama. Nah, saya ingin menutup dengan suatu ungkapan menarik dari Santo Alberto Hurtado yang mengatakan demikian. It's good to put your hand together to pray. Ya bisa begini, bisa begini. But it's better to open them in order to give. Sungguh baik dan mulia kita mengadah tangan kita untuk memuji memuliakan Tuhan, tetapi jauh lebih baik lagi kalau kita juga, ini bukan atau juga membuka hati kita untuk berbagi dengan sesama. Dan dengan cara itulah hidup kita sebagai orang Kristiani semakin berarti, semakin bermakna di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Wassail Katolik yang terkasih, moga-moga bacaan-bacaan hari ini semakin meneguhkan kita dalam panggilan kita, pilihan hidup kita untuk mengikuti Yesus yang telah dididik melalui Ekaristi, supaya kita memiliki mata yang memandang dengan penuh kepekaan dan keprihatinan bela rasa, hati yang tergerak oleh belas kasih, sekaligus meringankan tangan kaki kita untuk menjangkau sesama kita, berbuat sesuatu yang bisa kita buat tanpa menunda, tanpa juga mencari alasan, tetapi segera bertindak, melakukan sesuatu sekecil apapun sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah, sekaligus juga kasih kita kepada sesama kita teristimewa, mereka yang menderita, mereka yang berkekurangan. Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan dan penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, dalam Yesus Putramu, kami sungguh boleh mengalami betapa kasih-Mu melimpah untuk kami semua. Ajarlah kami agar kami semakin boleh memiliki hati seperti hati Yesus Putramu yang tergerak oleh belas kasih, sehingga kami pun juga dimampukan untuk selain mengalami belas kasih-Mu, kami juga tergerak hati untuk membagikan kasih itu, sehingga hidup kami semakin menjadi berkat bagi sesama. Maka kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk seluruh keluarga, komunitas, dan karya pelayanan kami. Dan semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan, dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasih, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.